Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Safira dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Terima kasih banyak yang udah mengklik video ini. Ditonton sampai habis ya. 3 tahun belajar moderasi agama. Kok bisa? Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai kesatuan dan persatuan. Tidak hanya itu, Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku, agama, ras, bahkan adat istiadat yang majemuk. Agama adalah hal yang tabu untuk dibicarakan, namun agama memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini telah dijelaskan dalam ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalian tahu nggak sih agama apa aja yang ada di Indonesia? Berdasarkan penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965, negara secara resmi nih mengakui 6 agama, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tidak salah bukan jika Indonesia dikatakan negara majemuk? Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. For your information, hingga saat ini, penduduk yang memeluk agama Islam terhitung sebesar 87,2% dari total penduduk Indonesia 273,5 juta jiwa. Untuk agama Kristen Protestan terhitung sebanyak 6,9%. Untuk agama Kristen Katolik terhitung sebanyak 2,9%. Untuk agama Hindu terhitung sebanyak 1,7%. Dan untuk agama Buddha terhitung sebanyak 0,7%, serta agama Konghucu terhitung sebanyak 0,05%. Tak dipungkiri bahwa sering sekali terjadinya gesekan sosial karena perbedaan cara pandang dalam permasalahan keagamaan dan lainnya. Tidak hanya itu, masyarakat dengan budaya yang majemuk pun sering sekali terjadi perselisihan, entah itu dalam hal tradisi budaya atau adat istiadat yang telah dilakukan dari zaman dulu hingga sekarang. Terlebih lagi dalam hal keagamaan. Jika kita bahas persoalan keagamaan di Indonesia, pasti tidak akan ada habisnya. Indonesia memiliki 34 provinsi, dan setiap provinsi pasti memiliki beberapa kota yang di dalam kota tersebut memiliki beberapa kelompok masyarakat yang memeluk 3-6 agama yang berbeda. Nah, hal tersebut pasti akan menimbulkan kesenjangan sosial yang cukup lumayan besar jika dilihat berdasarkan potensi yang ada. Karena dalam segi ibadah, pendidikan, dan hari kebesaran itu sangat jelas berbeda. Lalu, apakah kota tersebut akan mengalami perselisihan atau permusuhan? Mari kita cari tahu. Jadi, Kementerian Agama telah membuat jalur bagi masyarakat Indonesia dengan solusi beragama jalan tengah. Ayo, apa itu? Jadi, beragama jalan tengah yang disebut dengan moderasi beragama. Apakah kata-kata tersebut terdengar asing nih bagi kalian? Dikutip pada berita NU Online yang menyatakan bahwa mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan bahwasannya moderasi beragama bukanlah suatu ideologi, melainkan adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam melaksanakannya selalu dalam jalur yang moderat. Moderat di sini nih maksudnya tidak berlebihan atau ekstrim. Jadi, yang dimoderasi di sini adalah cara beragamanya, bukan agama itu sendiri. Jangan sampai kita terlalu berfokus pada konteks yang telah diajarkan dan menyalahkan semua konteks dari agama yang berbeda sehingga tidak mampu untuk melakukan kebaikan yang bersifat manusiawi terhadap orang lain. Mungkin saya akan berbagi pengalaman sedikit mengenai hidup di tengah perbedaan ya, mulai dari ras, suku, hingga agama. Medan adalah salah satu kota terbesar di Indonesia, maka tak heran jika saya hidup di tengah perbedaan tersebut. Kota Medan memiliki beragam etnis dengan mayoritas penduduk beretnis Jawa, Batak, Tionghoa, Minangkabau, Melayu, serta Karo, dan juga ada beberapa masyarakat yang beretnis India.
Keanekaragaman etnis di Medan itu sendiri terlihat dari jumlah masjid, gereja, dan vihara, serta kuil yang telah tersebar di seluruh kota. Akan tetapi, kuil sedikit jarang ditemui karena biasanya etnis India ini melewati daerah tertentu yang memang mayoritas wilayah tersebut itu beretnis India, seperti Kampung Madras atau yang sering kita dengar dengan Kampung Keling atau dengan bahasa kerennya mungkin ya, yaitu Little Indian Medan. Jadi saya itu bersekolah di SMK, suatu SMK yang sangat kental sekali dengan etnis India. Saya sadar ketika sudah mengenal teman-teman yang lain. Ternyata teman saya itu tidak hanya yang beragama Islam saja, akan tetapi saya memiliki teman yang beragama Kristen, Buddha, dan Hindu. By the way, saat itu saya memiliki wali kelas selama 2 tahun, itu beretnis India Hindu. Dan di tahun terakhir, wali kelas saya itu beretnis Batak Kristen. Mantap sekali bukan? Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang bertanya nih, kok bisa sih 3 perbedaan agama dijadiin dalam satu ruangan? Dulu mungkin mindset saya adalah susah nih untuk disatukan, susah untuk mencari jalan tengah. Dan ternyata itu salah. Hal itu terbukti dengan suasana ruang kelas kami pada saat itu tuh terasa sangat harmonis. Tidak ada yang namanya saling intimidasi antar murid. Sampai saat ini pun komunikasi masih sering kami lakukan. Sehingga dapat dikatakan, mayoritas murid beragama Islam tidak pernah mengganggu keharmonisan murid beragama Hindu ataupun murid beragama Kristiani. Begitu juga dengan murid yang beragama Hindu atau Buddha tidak pernah mengganggu keharmonisan murid beragama Islam. Sama halnya dengan murid yang beragama Kristiani, yang tidak pernah juga mengganggu keharmonisan murid beragama Islam ataupun murid beragama Hindu-Buddha. Dari hal tersebut, saya menyadari bahwasannya agama bukanlah pembatas ataupun penghalang bagi kita manusia yang sifatnya adalah manusia sosial. Akan tetapi, agama itulah yang mengajarkan kita untuk dapat hidup berdampingan dengan damai, menjaga tali silaturahmi, menjaga lisan dan perasaan agar tidak menyakiti orang lain, dan berusaha mencari persamaan yang dapat membuat keharmonisan hidup di tengah perbedaan agama yang dialami. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya kehidupan yang berdampingan dengan orang lain yang secara spesifik berbeda agamanya dari kita itu bukan sesuatu hal yang buruk. Dan juga hal tersebut bukan menjadikan kita untuk saling bermusuhan atau saling merebut kekuasaan wilayah, bukan. Akan tetapi, coba kita merubah pola pikir kita untuk membuatnya menjadi hal yang positif. Seperti yang udah dijelasin juga, lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Karena saya menghargai adanya perbedaan tersebut, dan suatu perbedaan itulah yang menarik saya dan teman-teman lain untuk sama-sama belajar menghormati, menghargai, dan mentoleransi sesama manusia. Dan secara tidak langsung juga, saya selaku podcaster telah belajar bagaimana mengimplementasi yang dinamakan moderasi beragama selama 3 tahun di bangku SMA. Baiklah, kita telah sampai di penghujung podcast pada kali ini. Begitulah cerita saya mengenai 3 tahun belajar moderasi beragama di bangku SMA. Semoga kita bisa mengambil pelajaran positif dan kita bisa terus sama-sama belajar untuk menghormati dan mentoleransi umat beragama. Terima kasih yang udah menonton podcast ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.